Hi again everybody, welcome back again di Altcoins Update. Hari ini saya pengen update untuk Sui token dan juga Bitcoin Cash as teman-teman request di previous video. Terutama Bitcoin Cash ya, karena Bitcoin Cash kan nanjaknya lumayan signifikan. Tapi ini kebiasaan yang nggak begitu baik nih buat kita-kita. Setiap kali orang melihat koin itu sudah melesat naik tajam, green candle, strong bar ya, terus langsung ke trigger untuk cari tahu ini kenapa ya, bisa lebih tinggi nggak ya. Nah itu yang menjadi kendala kebanyakan beginner trader atau kebanyakan newbie trader. Nah itu lumayan riskan. Anyway teman-teman sekalian, sebelum kita mulai update-nya, saya pengen mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha buat teman-teman yang muslim yang merayakan. Semoga kiranya diberkati dengan kesehatan dan juga kebahagiaan ya tentunya teman-teman sekalian. Oke, so tanpa berlama-lama kita langsung aja untuk masuk ke update-nya. Saya mungkin akan start dari Sui token. Beberapa hari lalu kita ngelihat pergerakan Sui itu sebenarnya punya potensi untuk bisa back to bullish, but unfortunately Sui di sini gagal ya untuk mempertahankan momentumnya. Jadi kalau teman-teman perhatikan, kita lihat dari time frame yang lebih besar dulu, 4 jam. Ya, ini progress kita so far itu cukup positif dengan membentuk higher high, higher low sequence ya. Jadi di sini adalah higher high, higher low. I think ini adalah satu kesatuan ya. Cuman prosesnya kalau teman-teman perhatikan ini bisa membentuk semacam rising wedge atau semacam ascending channel diakhiri dengan fake out ya pada time frame 4 jam. Di kisaran harga $0.85 yang mana merupakan area resistance-nya. Jadi jatuhnya di situ adalah fake out. Kemudian setelah itu kita melihat harga membentuk lower high, lower low sequence ya. Nah, ekspektasi kita sebelumnya terhadap Sui token seandainya ya di sini terbantu juga atau disupport juga dengan Bitcoin dominance yang akhirnya memasuki koreksi, tapi ternyata tidak. Seperti yang kita lihat di sini Bitcoin dominance kembali nanjak dan testing ke area resistance-nya. Which is kalau misalkan break dari sini, technically dia akan create higher high, dan untuk seluruh altcoin saya pikir akan lebih sulit untuk dia bisa perform, kecuali ada beberapa koin yang mungkin pergerakannya unik ya, bisa jadi disebabkan oleh faktor news atau fundamental dan lain sebagainya. Nah, untuk case-nya Sui token sendiri, after kita ngelihat dia sudah mulai bertransisi, saya pikir pada saat proses di sini, ya ini kita replay sedikit teman-teman sekalian, biar kita bisa lihat lebih detail ya. Nah, saya pikir kalau kita lihat progress di sini, Anda gunakan Fibonacci retracement from the very bottom to the very top, atas swing yang terjadi di sini, ya more or less seperti ini. Ini adalah tahanan yang cukup kuat, Fibo 61.8% dengan area support, resistance, support, kemudian support, dan terakhir holding di atas Fibo 61,8%. Kalau kita lihat progresnya juga, itu kecenderungan membentuk semacam pola reversal atau pola bullish yang dikenal dengan istilah falling wedge pattern ya, bahkan di sini semakin menyempit dia. Jadi semestinya kalau misalkan memang kita ingin melihat Sui berhasil rebound atau berhasil kembali ke tracknya untuk dia kembali ke trend bullishnya, maka idealnya Sui ini harus banget breakout dulu dari si falling wedge-nya. Jadi dari beberapa waktu lalu kita melihat beberapa kali mempertahankan bias kita untuk tetap dalam keadaan bullish ya. Jadi kita mencoba untuk melihat apakah di sini ada opportunity yang bisa di-deliver kepada kita ketika si Sui di sini, apakah dia siap untuk kembali bullish atau tidak. Tapi permasalahannya adalah seperti yang kita lihat di sini. Ini saya sharing Discord saya ya. Jadi kita teman-teman bisa lihat ketika di Advance Group saya lakukan update. Sui masih konsisten creating lower high dan lower low ya. Kemarin harga sempat breakout impulsif dari inverted head and shoulders, tapi pada next candle kembali reject dan lain sebagainya. Jadi sementara teman-teman, sederhananya Sui selama sellers masih mendominasi dan belum ada breakout dari falling wedge-nya, maka jangan berspekulasi untuk long ya. Kita tetap view-nya masih bearish sampai akhirnya Sui gagal memaintain momentumnya. Nah, recently baru banget tadi saya update, saya ada consideration ya. Kita ngelihat Sui ini secara garis besar bisa membentuk yang namanya inverted cup hand handle. Nanti saya akan jelaskan sesaat lagi. Dan kalau kita lihat progresnya terakhir dia rebound, saya pikir ini bisa menjadi sebuah peluang untuk melakukan scalping. Jadi kita buy jangka pendek karena di sini juga ada upshift pada exponential moving average. Jadi
dengan pertimbangan harga bisa retest ke area resistance-nya. Nah, rupanya teman-teman nggak pakai lama ya, langsung nanjak signifikan. To be honest, plan saya pun untuk long di sini nggak mau terlalu agresif karena secara keseluruhan kita masih downtrend. Nanti saya akan jelaskan juga. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan di sini teman-teman jadi punya gambaran ya, bahwa kita di SWI memang biasnya kita tuh bullish. Ya, kita expecting harga rebound dari level tertentu, tapi permasalahannya adalah selama harganya belum rebound, selama harganya belum terkonfirmasi, kita nggak perlu memaksakan dan istilahnya melakukan transaksi yang berujung kepada spekulasi. Dalam artian kita transaksi itu dengan hanya mengharapkan saja harga bisa mengikuti ekspektasi kita yang ternyata tidak sesuai ekspektasi. Oke? Ya, so hopefully itu bisa make sense ya untuk gambaran sederhana ke teman-teman. Jadi kalau kita lihat setelah dia breakdown ya terhadap si falling wedge-nya, ini berarti mengindikasikan bahwa seller sudah mendominasi. Bahkan pada pergerakan keseluruhan di sini kita mengalami yang namanya full retracement. Jadi jatuhnya kita bukan koreksi lagi, tapi ini udah kayak full retracement, hampir melahap secara keseluruhan gain yang dihasilkan oleh SWI pada kisaran tanggal 16 Juni sampai 22 Juni. Nah, dengan demikian kalau kita lihat saat ini kita sudah breakdown ya dari area SNR ini. Ya, technically support resistance tersebut itu bisa berfungsi sebagai area resistance kita untuk pergerakan berikutnya. Dan kalau teman-teman perhatikan secara gambaran besar, ya seperti yang tadi saya jelaskan di advance group, yang saya lihat saat ini adalah SWI berpotensi membentuk yang namanya inverted cup and handle pattern. So, rebound di sini bisa saja sifatnya untuk membentuk si handle untuk meneruskan penurunan kembali pada si SWI token. Oke, nah tentu saja itu belum terkonfirmasi. Kita juga belum bisa memastikan ya apakah sellers di sini akan betul-betul mendominasi pergerakan saat ini. Karena saat ini yang saya lihat adalah bagaimana SWI di sini rebound itu terjadinya dengan fase yang cukup impulsif, bahkan secara volume itu cukup mendukung. Jadi saya ngelihatnya ini seperti fake out terakhir, retest terhadap demand zone, dan kita break to the top. Oke, kita break to the top. Jadi kalau misalkan nanti seandainya teman-teman di sini melihat, wah proses pullback-nya kok slow ya, korektif ya, padahal tren sebelumnya didominasinya kan sama sellers nih, ya kan? Kalau sellersnya aja struggling untuk menekan harga turun lebih jauh, ini berarti bisa menjadi sebuah kesempatan untuk buy long pada SWI. Ya, jadi ibaratnya ini adalah transisi yang selama ini kita tunggu. Ya, setelah dia create lower high, lower low, lower high, ya same low level, same low level, same low level, and then bam breakdown dan dia create lower high. Lower low. Terakhir di sini lower high, di sini lower low, ada potensi ini jadi higher high. At least di sini transisi. Ya, apakah di sini bisa dikatakan transisinya cukup mantap? Kalau buat saya masih mempertimbangkan juga teman-teman, karena itu terjadi pada time frame kecil seperti 1 jam. Saya pikir kurang begitu bijak kalau kita langsung mempertimbangkan bahwa itu adalah momentum flip dari tren yang saat ini sedang berlangsung. Karena kalau kita lihat, di manakah support terakhir? 1, 2, 3, retest, and then breakdown. Jadi buat saya ini adalah lower high-nya SWI token, dan di sini adalah lower low-nya SWI token. Nah, kalau teman-teman mau menggunakan Fibonacci retracement, maka Anda tarik dari top di sini ke paling bawah di sini. Ya, dan kita slide ke samping seperti ini. Nah, Anda bisa lihat bahwa saat ini support resistance yang ada pada pergerakan SWI saat ini ya, ini merupakan area confluence resistance yang cukup powerful karena merupakan area golden ratio juga. Dan sejauh ini sih kalau kita lihat ya, seperti ada rejection ya pada pergerakan di time frame 1 jamnya juga kelihatan lah ya, di sini ada rejection gitu. Nah, tapi once again, apakah ini artinya sudah ideal untuk melakukan short pada SWI dengan progres saat ini? To be honest, saya pikir ini lumayan riskan kalau kita memutuskan untuk entry saat ini. Ideally, kita lihat dulu setelah dia break seperti ini, bagaimana nanti proses pullback-nya. Kalau misalkan pullback-nya terjadi dengan fase korektif, maka di sini malah bisa menjadi sebuah alternatif untuk melakukan long pada SWI. Kalau misalkan teman-teman yang lebih konservatif, maka Anda bisa menunggu sampai posisi resistance itu kembali diklaim lagi. Jadi
Jadi dia break terhadap resistance dan dia holding di atas area tersebut sebagai supportnya. Nah, ini adalah momentum yang cukup tepat untuk follow up buy positionnya. Tapi kalau misalkan saat ini, saya pikir kita agak dilema berada di tengah-tengah antara Fibo Golden Ratio dengan area resistance sebelumnya yang berhasil di break. Jadi kita perlu tambahan konfirmasi ya terkait dengan bagaimana sebaiknya kita memanfaatkan pergerakan SWI ini. Terlebih di luar dari hal tersebut, saya melihat ini juga tetap ya sebagai potensi inverted cup and handle. Berarti ini adalah proses koreksinya yang perlu diwaspadai teman-teman sekalian. Kalau misalkan nanti proses koreksinya termasuk ada proses fake out, jadi Anda melihat mungkin harganya wah turun sedikit, habis itu dia nanjak lagi signifikan, tapi kemudian diiringi dengan fake out. Oke, that's gonna be your entry signal ya, terkait dengan pemanfaatan inverted cup and handle. Karena bisa aja progres naiknya kita itu nantinya membentuk hanya sebatas sebuah channel aja seperti ini ya. Jadi begitu dia fake out, itu berarti bagus karena menambah likuiditas di market terhadap SWI supaya yang beli itu lebih banyak. Dan orang-orang yang istilahnya duitnya lebih besar ketika dia pengen jualan barang, ya udah tersedia gitu loh liquidity-nya di market. Oke, nah itu setidaknya untuk gambaran saya seputar SWI saat ini. Secara trend overall kita masih bearish selama harga tidak mampu break dari area ini ya. Jadi kalau misalkan dia break, saya pikir ini totally reversal dan nggak hanya terjadi pada time frame kecil, tapi kita berbicara pada time frame yang besar juga seperti 4 jam. Ini artinya somehow SWI mampu bertahan di atas area demand zone ini dan kembali mendapatkan reaksi yang positif. Even harga break dari SNR ini aja, teman-teman mungkin masih bisa mempertimbangkan ini berpotensi membentuk head and shoulders ya. Tapi kalau misalkan posisinya sukses breakoutnya dari high level di sini, ini udah beda cerita. Berarti kita ngomongin soal higher low itu masih bisa berlanjut untuk SWI ke harga yang lebih tinggi. Alright, so hopefully itu cukup jelas ya buat SWI token teman-teman sekalian. Kita udah bahas secara detail. Sekarang saya bakal masuk ke Bitcoin Cash. Jadi Bitcoin Cash ini recently cukup viral ya. Saya belum pernah ngebahas sebelumnya terkait dengan Bitcoin Cash. Yang saya lihat saat ini penguatan terjadi dengan progres yang sangat impulsif. But kalau teman-teman tanya ke saya apakah ini ideal untuk di-buy, sebetulnya proses akumulasi itu sudah terjadi cukup lama. Kalau teman-teman mau buy Bitcoin Cash, harusnya pada saat proses akumulasi ini sedang berlangsung. Mencari alternatif atau mencari setup untuk melakukan long dan mencoba untuk meng-counter trend terhadap si Bitcoin Cash-nya ketika sideways atau si akumulasi itu sedang berlangsung. Kalau sekarang posisinya kita tahu nih si EDX market ya yang recently lagi dibicarakan soal bagaimana si Fidelity, kemudian Citadel, Sequoia juga itu sudah mulai masuk, institusi-institusi ini sudah mulai masuk untuk bertransaksi di crypto aset. Dan kebetulan Bitcoin Cash adalah salah satunya. Ya, jadi sebenarnya Anda punya alternatif option LTC Bitcoin Cash. Kemarin banget kita baru bahas LTC, bangkit karena sentimen positif, tapi semalam karena Bitcoinnya koreksi ya di bawah 30.500 lagi dan Bitcoin dominance tiba-tiba rebound, saya pikir rata-rata altcoins akhirnya jadi tertekan dan baru mulai ada indikasi recovery per sesi New York malam hari ini. Jadi rata-rata saya lihat tadi udah mulai menghijau lagi. Nah, Bitcoin Cash ini yang bikin market akhirnya cukup interested mungkin untuk pegang Bitcoin Cash. Cuman permasalahannya dengan rebound yang sudah terjadi, saya pikir ini sudah cukup terlambat. Kalau misalkan teman-teman berencana untuk buyback kembali, memang sih kalau lihat di 1 jamnya tuh, waduh naiknya bagus banget ya, kayaknya trennya sangat powerful. Tapi kalau Anda melihat dari time frame weekly, ya kita belum sepenuhnya recovery. Kita posisi saat ini, bahkan kalau saya lihat ya, di sini adalah high level, di sini adalah low level. Anda gunakan Fibonacci retracement from very top. Ya, jadi saya tarik dari sini kira-kira ke bawah seperti ini dan progres kita itu masih holding di kisaran level Fibo 0,618 dan 71%. Jadi kalau saya istilahnya saya marking area tersebut, ini juga dekat sekali dengan area support pada pergerakan sebelum dia terjadi breakdown yang sangat impulsif. Jadi jatuhnya di sini ini adalah support berpotensi menjadi resistance. Kalau teman-teman yang berencana untuk akumulasi spot mungkin mempertimbangkan bahwa saat ini udah mulai diakui, istilahnya diakui Bitcoin Cash sudah mulai digunakan untuk perdagangan,
maka Anda berencana untuk melakukan akumulasi terhadap spot, nggak ada salahnya menurut saya untuk sabar sedikit sampai menunggu retracement-nya itu berlangsung. Karena saat ini saya pikir short term trader juga bisa jadi masuk ke market, dan pada akhirnya mereka akan melakukan taking profit, dan taking profit itu akan menyebabkan si Bitcoin Cash akhirnya mengalami koreksi atau pullback. Nah, pullback tersebut yang bisa dimanfaatkan oleh teman-teman untuk bertransaksi atau untuk kembali melakukan akumulasi pada spot tradingnya. Kalau buat yang futures, short di sini saya pikir nggak menjadi sebuah menjadi transaksi yang cukup oke gitu loh, malah cenderung sangat beresiko kalau menurut pandangan saya. Anda melawan tren dan kita belum melihat adanya tanda-tanda reversal atau rejection sama sekali ya. Kalau Anda gunakan time frame seperti 4 jam, Anda bisa lihat di sini secara struktur ini masih sangat bullish ya. Bahkan pada pergerakan terakhir kita ngelihat dia sudah berhasil breakout lagi. Biasanya sih kalau dengan progres seperti ini, most likely kita akan melihat si RSI pun sedang menunjukkan ada yang namanya si bearish divergence ya. Jadi kita ngelihat dia berpotensi berbentuk bearish divergence dan terjadi di area overbought-nya ya. Jadi kalau Anda lihat di sini di atas indeks 70 itu artinya overbought, di bawah indeks 30 itu berarti oversold. Nah, pada saat posisi sudah oversold seperti ini, ya sebaiknya sudah boleh mulai waspada berpotensi terjadi reversal. Begitupun di sini, ketika dia di atas indeks 70, berarti kita tahu dia sedang memasuki fase overbought, dan at some point itu bisa terjadi yang namanya reversal atau koreksi ya. Dan selama struktur sendiri masih menunjukkan cukup bullish, maka saya pikir teman-teman sekalian kita tidak perlu melakukan asumsi ya, atau mencoba menebak-nebak di manakah top dari pergerakan si Bitcoin Cash ini. Sementara yang perlu teman-teman pantau adalah area demand zone terakhir. Saya akan marking di sini sebagai big fan zone karena ini adalah area yang penting ya. Kalau area ini berhasil di breakdown, itu berarti secara struktur pun kita bisa melihat bahwa Bitcoin Cash itu sudah mulai reversal dan berpotensi untuk turun lebih lanjut. Tapi untuk saat ini, selama Bitcoin Cash belum menunjukkan posisi tersebut terjadi, ya berarti ini kita posisinya masih dalam keadaan bullish ya. Anda bisa lihat karena trennya cukup powerful ya, harga tuh setiap kali testing ke level demand-nya itu langsung mendapatkan reaksi yang cukup positif. Di sini juga sama. Oke, jadi harga nanjak, holding, break terhadap resistance dan juga supportnya atau dari konsolidasi, dia langsung nanjak signifikan. Konsolidasi lagi, break, dia nanjak lagi, tapi kali ini ketahan, retest terhadap demand, holding, dan sekarang kita udah breakout lagi, cukup impulsif lah pada Bitcoin Cash. Ya, jadi kalau lihat progresnya saat ini, selama strukturnya masih bullish, teman-teman tidak perlu buru-buru mengcounter trend pada si Bitcoin Cash. Just be safe, dan ya, tunggu sampai ada konfirmasi yang ideal terkait dengan rejectionnya. Alright, so I think that's it teman-teman ya untuk update saya seputar Bitcoin Cash dan juga seputaran si Sui token. Mudah-mudahan cukup bermanfaat, mudah-mudahan bisa memberikan informasi tambahan buat teman-teman sekalian. Nanti malam kita akan update kembali untuk Bitcoin-nya dan juga akan saya sekaligus umumkan ya. Jadi kemungkinan untuk live streaming kita akan adakan besok di hari Jumat. Ya, sedikit bersantai menjelang weekend. Oke? Sekaligus kita akan membahas sedikit tentang penutupan candle pada Bitcoin di bulan Juni ini. Alright? So I think that's it everybody. God bless buat teman-teman semuanya. Thank you very much for watching. I hope you guys have a nice rest ya, and have a nice holiday buat teman-teman yang lagi berlibur. Enjoy your holiday, and yeah, I think that's it everybody. God bless, and I'll see you guys again soon in the next update. Cheers. Bye bye guys.